Guys, kali ini aku ingin membacakan sebuah buku untuk kalian. Jadi kalian nggak perlu lagi baca bukunya, kalian cukup dengarkan pada, suara Viti ini. Nah, di kala kamu sedang kerja, nyetir, ataupun kala kamu sedang masak, kamu bisa dengarkan dan kamu bisa ulang bila memang itu masih belum mengerti. Kali ini yang saya mau baca adalah tentang berani berubah untuk hidup yang lebih baik. Jadi untuk kawan-kawan yang merasa dirinya masih ada yang kurang, jadi dengan adanya berani berubah untuk hidup lebih baik, yang di mana saya akan bacakan yang di sini, dituliskan oleh Mulasih Tarsi dan Yazid At-Tashir, dan kita akan coba ya, semuanya kita mulai dari diri sendiri. Gini guys, yang pertama kita baca tentang arti sebuah kepribadian. Kita seringkali mengingat orang yang dicintai dan dihormati atau apapun yang telah pergi dari kita dengan kebaikannya seperti tutur kata yang halus, budi pekerti luhur, kebijaksanaan, keindahan tubuh, kecantikan wajah, senyuman yang indah, akhlak yang bagus, kesetiaannya, kecerdasannya, suka menolong, akalnya yang tajam, dan segala hal yang baik yang melekat pada orang tersebut. Tidak jarang pula ya kita membicarakan orang yang kita benci karena kelemahannya atau keburukannya. Seperti pengkhianat, ingkar, pembohong, pembual, pendusta, bodoh, dungu, kejam, dan segala hal buruk yang melekat pada orang itu. Segala sesuatu dengan keindahan dan kebaikan berkumpul menjadi satu membentuk sebuah pribadi baik. Dan segala sesuatu yang buruk berkumpul membentuk sebuah keburukan. Lantas apa sih yang dimaksud dengan kepribadian? Sebenarnya bukan hal yang mudah mengartikan apa itu kepribadian. Ini merupakan satu hal yang gaib yang tidak dapat kita raba ya bentuknya, tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Nah, kepribadianlah layaknya angin yang membelai dedaunan tidak terlihat tapi mampu menumbangkan pepohonan besar yang menggulung ombak ke tepi pantai dan menyegarkan kita ke terik-terik matahari membakar kulit. Baik buruk pribadi seseorang akan terlihat dari bekas yang ditinggalkan atau dari rekam jejak kehidupannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi V, terdapat beberapa arti kata pribadi, yaitu keadaan manusia sebagai perseorangan, keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Nah, sedangkan ya, arti kepribadian yaitu sifat yang hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Dengan kata lain, pribadi dan kepribadian seseorang berbeda satu sama lain. Itu semua tergantung dari jejak usaha, pengalaman hidup, dan bekas yang tertinggal pada orang tersebut. Nah, tinggi rendahnya pribadi seseorang dipengaruhi oleh usaha hidupnya, pola berpikirnya, ketepatannya berhitung, jauhnya memandang, tanggapannya memahami, cerdasnya menyelesaikan masalah, dan kuatnya bersemangat. Mengukur kepribadian seseorang tidak berdasarkan rasa sayang atau rasa benci. Nah, kita kerap bertemu seseorang dan kita menyayangi atau mencintainya sehingga yang terlihat itu hanya kebaikannya atau sebaliknya. Kita bertemu seseorang dan kita membencinya sehingga yang terlihat itu hanya keburukannya. Setuju kan? Hmm. Sebenarnya kita itu tidak dapat mengenali kepribadian seseorang dalam sekejap. Sebab semasa hidup manusia, kepribadian itu terus mengalami perubahan. Nah, ini tergantung pada pengalaman yang diterima individu tersebut.
Itulah mengapa kita perlu mengenali kepribadian seseorang terus-menerus. Namun, ada loh yang jauh lebih penting daripada mengenali kepribadian seseorang. Ingatlah ya perkataan Sokrates, "Kenalilah dirimu, kenalilah kepribadianmu." Sesuai dengan perkataan Sokrates di atas, bila kita ingin mengubah kepribadian kita, maka kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Dengan mengenali diri sendiri, maka kita akan mudah menentukan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak seharusnya kita perbuat. Perlu diingat ya, bahwa kepribadian seseorang terbentuk dari pengalaman yang didapat dan perbuatan yang dilakukan. Jika kita menginginkan kepribadian yang baik, maka carilah lingkungan, pengalaman, dan pengajaran yang bisa membentuk kepribadian yang kita inginkan. Sebab pembentukan kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal itu adalah pembentuk kepribadian yang sudah pasti individu itu sendiri. Dalam hal ini adalah kita sebagai manusia. Sedangkan faktor eksternal terdapat beberapa aspek di mana diantaranya yaitu faktor kayak adanya pendidikan, faktor lingkungan, keluarga, dan pengalaman yang diterima semasa hidup manusia tersebut. Apabila kedua faktor tersebut seimbang, artinya mereka memberikan input positif pada diri seseorang, maka feedback ataupun output kepribadian orang itu akan menjadi baik. Sebaliknya, jika salah satu atau kedua faktor tersebut menginput nilai-nilai keburukan atau kejahatan, maka feedback ataupun output kepribadian orang itu pun akan buruk. Nah, bisa jadi ya ia dapat melakukannya berbagai kejahatan. Pembentukan kepribadian memang tergantung pada diri masing-masing. Ada yang terbentuk sejak masih kecil karena dibiasakan dan dididik menjadi pribadi yang baik oleh orang tua, tapi ada pula loh yang terbentuk ketika masuk di usia remaja hingga menjelang dewasa. Ini bisa saja terjadi pada diri kita. Mungkin dahulu kita memiliki kepribadian yang buruk, tapi seiring berjalannya waktu dan pengajaran kehidupan yang diterima secara tidak langsung, maka kepribadian kita itu terbentuk menjadi yang sekarang. Nah, seseorang yang memiliki kepribadian baik cenderung mendapat banyak perhatian, teman, sahabat, keluarga, dan orang-orang terdekat inilah disebabkan ada rasa nyaman yang timbul akibat kepribadian yang sangat baik. Tapi sebaliknya ya guys, bahwa seseorang yang memiliki kepribadian buruk itu cenderung mendapat perhatian yang buruk. Mereka tuh asing di lingkungannya sendiri, tidak punya arah hidup, tidak memiliki banyak teman, karena keburukan yang dimilikinya membuat orang itu enggan dan segala hal buruk ikut serta di dalam kehidupannya. Nah, guys, bila kita ingin mengubah kepribadian kita, maka kita itu harus ya mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Oke guys, untuk yang pembacaan pertama buku dari Berani Berubah di kategori A, pembacaan A saya sudah bacakan. Kita akan lanjut ke episode yang ke B, yaitu berkenalan dengan diri sendiri. Nanti aku bacakan dan kalian dengarkan supaya ini bisa menjadi berguna buat kawan-kawan semua. Apa yang saya bacakan ini bisa menjadi tauladan buat kawan-kawan, nggak perlu lagi membaca, kalian bisa dengarkan lewat, ketika kalian sedang masak, sedang, cuci baju, ataupun sedang berkegiatan. Jadi, ada baiknya mencobalah belajar, dengan kondisi seperti apapun lewat buku yang saya bacakan ini. Namanya Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, semuanya dimulai dari diri sendiri yang yang dituliskan oleh Mula Sitari dan Yazid At-Tasir. Sampai jumpa lagi di episode yang kedua. Bye.